Innallaha ma'as. Hai orang-orang yang beriman, kan begitu kan Allah berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau ibu ingin ditolong Allah di ayat ini, apa yang harus dilakukan? Sholat dan sabar. Hai orang-orang yang Beriman. Jadi yang pertama apa? Beriman dengan benar. Terus yang kedua apa? Sabar dengan benar. Yang ketiga, sholat dengan benar. Saya mau nanya, Bapak Ibu percaya nggak kalau imannya benar, sabarnya benar, sholatnya benar, apapun masalah ibu ditolong? Percaya atau tidak? Percaya. Oke, kalau percaya, pertanyaan saya, berarti ketika ibu punya masalah itu bagaimana solusinya? Atau bagaimana meningkatkan iman, sabar, sholatnya? Meningkatkan sabar sholatnya. Selama ini? Kurang. Solusinya. Kan itu yang terjadi. Akhirnya nggak nyambung kan? Oke, sekarang saya kupas sekarang. Bapak Ibu sudah beriman? Sudah. Oke, kalau Bapak Ibu merasa sudah beriman, kita buktikan di Al-Quran ya. Cirinya orang beriman. Ya, surat 10 ayat 62-63. Cirinya, kalau memang Bapak Ibu sudah mengaku beriman. Surat Yunus ayat 62-63. Silakan ya. Surat Yunus ayat 62. Ingatlah, wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah itu? Yaitu orang-orang yang beriman Nah, dan senantiasa berarti bertakwa. cirinya orang beriman itu tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Saya mau nanya, Bapak Ibu di dalam menjalani kehidupan, Bapak Ibu masih ada rasa takut dan bersedih hati? Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Kurang. Kenapa tadi bilang sudah? Satu boleh. Nah kan ini terjadi. Sama seperti saya waktu itu. Saya ditanya guru saya, masuk ke sudah beriman? Perasaan sudah. Sudah sabar? Kalau tidak sabar, saya bunuh diri Pak. Berarti sudah. Sudah sholat, apalagi sholat segelang tahajud 11, duha 12, saya lakukan semua mau itu. Loh, kalau masuk ke sudah beriman dengan benar, kalau masuk ke sudah sabar dengan benar, sudah sholat dengan benar, berarti harusnya ditolong tidak? Ya ditolong dong. Sekarang ditolong belum? Belum, saya bilang. Berarti iman sabar sholat saya yang belum benar atau ayat yang salah? Belum benar. Saya takutnya Bapak Ibu pun hanya merasa. Betul. Ternyata cirinya orang beriman itu tidak ada rasa takut dan khawatir. Sekarang saya bertanya, Bapak Ibu menjalani pasti ada rasa takut dan khawatirnya? Iya. Berarti sudah beriman atau kurang? Kurang. Akhirnya kita nggak ditolong, Pak. Jelas ini Bapak Ibu? Oke, yang kedua, sholat. Bapak Ibu sudah sholat? Sudah. Benar, sudah. Mari kita lihat cirinya orang sholat. Ya, kan kalau merasa banyak kan Bu, boleh kan? Tapi kita lihat menurut Al-Quran. Cirinya orang sholat, surat 70 ayat 19 sampai 22. Cirinya orang sholat. Jadi harus sesuai dengan Al-Quran ya Bu ya. Jangan. Surat Al-Ma'arij ayat 19. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Nah, bersifat suka mengeluh ya. Terus Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. berkeluh kesah. Terus Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia menjadi kikir. kikir. Terus Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. jadi orang yang sholat tuh bakal mengeluh nggak? Enggak. Menurut Al-Quran tidak kan? Iya. Saya masih mau nanya, Bapak Ibu hidup masih suka mengeluh? Susah. Sudah sholat atau belum? Sudah. Menurut Al-Quran, orang yang sholat itu tidak mengeluh. Menurut Al-Quran. Sekarang saya mau nanya, Ibu Bapak tuh masih hidup masih suka mengeluh nggak? Nah, jadi kalau menurut Al-Quran, berarti Bapak Ibu itu sudah sholat atau belum? Belum. Kalau bahasa Sunda itu namanya yang suka muru kusunu. Nah, ini yang terjadi. Kalau secara syariatnya ibu sudah sholat, tapi menurut hakikat Al-Quran ibu belum sholat, karena ibu masih suka mengeluh. Padahal menurut Al-Quran, sungguh manusia itu suka mengeluh, tapi kecuali bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Berarti harusnya bagaimana caranya supaya sholat kita laksanakan sampai pada titik kita tidak mengeluh. Nah akhirnya guru saya ngajarin cara beriman dengan benar, cara sholat dengan benar, cara sabar dengan benar. Diajarin di situ langsung praktek, 2,5 bulan selesai. Pak Doni divonis dokter kanker hati, mau meninggal, 9 bulan divonis meninggal, menjalankan iman sabar sholat, sembuh. Itu Bu.
Tapi iman seperti apa, sholat seperti apa, sabar seperti apa. Oke, yang ketiga, Bapak Ibu sudah sabar. Nah, sekarang hati-hati ngomongnya sekarang. Nah, kalau tadi ya aja pede kan, sekarang udah oh ternyata beda ya. PD juga masih boleh. Bukan dilarang PD. Yakin. Boleh. Oke, kalau ibu misalnya masih bingung, kita lihat cirinya orang sabar ya. Tadi aja di Al-Baqarah 153. Innallaha ma'as-sabirin. Berarti kalau ibu orang sabar itu kata Allah apa? Sesungguhnya orang sabar itu bersama Allah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Berarti kalau ibu sudah sabarnya benar, berarti Allah bersama, kan gitu kan? Ya. Kalau Allah bersama itu masalah beres atau tidak beres? Beres. Ah, berarti cirinya orang sabar itu adalah masalahnya beres. Sekarang pertanyaan saya, masalah ibu sudah beres atau belum? Berarti ibu sudah sabar atau belum? Belum. Itu aja. Berarti kalau kita imannya benar, pasti tidak khawatir dan sedih. Kalau kita sabar, masalahnya pasti beres. Kalau kita sholat, pasti tidak mengeluh. Jadi dari 3 ayat 3 poin ini pun harusnya ibu di dalam menjalani hidup pasti akan bahagia. Saya diajarin tahun 2008 itu bagaimana iman dengan benar, bagaimana sabar dengan benar, bagaimana sholat dengan benar. Akhirnya dipraktekkan langsung, lalu 2,5 bulan selesai. Itu Bapak Ibu. Selama ini Ibu Bapak kepikiran nggak sih? Kalau punya masalah tuh harus iman, sabar, sholat, imannya seperti Pikiran apa? sih, seperti itu. Tapi tetap aja kalau dapat masalah. Karena ternyata belum sesuai. Kan gitu aja. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas. Oke, kalau jelas saya akan masuk kepada iman. Supaya Bapak Ibu bisa paham ya. Adik-adik juga ya, mumpung masih muda. Jangan udah nanti tua baru tahu ilmu kehidupan. Wah, rugi. Ya, oke. Sekarang ini iman itu apa Bapak Denim? Yakin. Percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Baik, pertanyaan kedua. Untuk percaya kepada Allah, untuk yakin kepada Allah, pertanyaan saya, perlu proses atau tidak? Perlu. Oke. Kalau ibu bapak bilang perlu, saya tanya balik. Umur berapa Bapak Ibu akan yakin total kepada Allah? Setahun lagi? 2 tahun lagi atau kapan? Kan ibu bilang perlu proses. Kalau Bapak Ibu bilang perlu proses, saya tanya balik. Umur berapa Bapak Ibu mau yakin total kepada Allah? Setahun lagi? Segera. Ya, kapan? Hah? Kan kalau perlu proses itu, ya, berarti kan seakan-akan ibu perlu meyakinkan kepada Allah, kan gitu kan? Bahwa Allah tuh benar-benar misalnya maha segalanya, kan begitu. Sehingga ibu perlu proses untuk meyakini itu. Atau saya tanya balik, adakah sifat Allah yang meragukan, yang membuat Bapak Ibu perlu proses? Ada nggak sifat Allah yang meragukan? Tidak. Nah, terus kenapa perlu proses? Lah kan? Pembenaran. Pembenaran. Lah kan? Kecuali misalnya ada sifat Allah yang meragukan, sehingga ibu perlu, nanti dulu deh. Atau misalnya gini lah, saya sama Pak Arif. Kalau saya masih sama Pak Arif, karena saya baru kenal, mungkin saya perlu proses meyakini Pak Arif ini baik atau tidak. Benar ya? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saya perlu evaluasi, kan begitu ya? Betul. Karena dengan manusia. Sekarang sama Allah, apakah kita perlu evaluasi? Kurang aja. Sekarang kita evaluasi. Nah, berarti untuk yakin kepada Allah itu perlu proses atau tidak? Tidak. Belajarnya iya silahkan sampai mati. Tapi yakin dan tidak yakin, kan bisa putuskan kan? Betul. Oke, saya mau nanya, ibu tuh yakin nggak Allah tuh baik atau yakin pasti Allah mah baik? Yakin Allah. Ya selesai kan? Nggak perlu proses kan? Betul. Nah itu maksudnya Bu. Karena Allah menolong berdasarkan keyakinan ibu. Tapi kalau ibu selalu berpikirnya perlu proses, akhirnya ibu tidak yakin-yakin. Nah, akhirnya masalah ibu tidak selesai-selesai. Karena ada hadis yang sangat kuat, yaitu Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Ibu masih berproses, ya udah Allah bilang ya silakan kalau berproses. Saya juga berproses. Gitu. Sudah berapa tahun ibu mikirnya perlu proses? Nah, jadi di situ aja udah salah. Makanya bagaimana mau ditolong gitu Bu? Jelas ini? Oke, sekarang pertanyaan kedua, supaya ibu paham ya bagaimana mengaplikasikan iman di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, kan di dalam ketika Allah memberikan ujian hidup atau masalah hidup, ya. Kan di pikiran kita tuh ada dua alat. Satu namanya logika. Ini nih yang sering kita pakai pikir nih, ya.
satu yang namanya iman. Jadi Allah tuh ngasih alat di dalam diri kita. Saya sederhanakan saja ya. Ada namanya logika, ada yang namanya iman. Logika di pikiran kita, iman ada di kepala kita. Kan gitu ya? Nah, sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab ya. Ini standar, sederhana. Kapan iman kita gunakan? Kapan logika kita gunakan? Ayo. Sederhana ini. Hah? Bingung? Lah, kan pertanyaan saya gampang. Kan kita tuh punya logika, punya iman. Bener nggak? Iya. Allah kasih itu kan supaya ketika nanti dikasih masalah, ibu bisa menggunakan itu kan? Nah, pertanyaan saya, kapan logika kita gunakan? Kapan iman kita gunakan? Ayo. Iman kepada Allah. Logika? Iman digunakan di saat manusia udah nggak mampu. Oke, terus kalau logika? Logika itu masih apa, atas dasar kemampuan manusia. Jadi logika itu ke istri, ke anak. Coba, ibu perhatikan ya. Bagaimana kita bisa mempraktekkan iman? Kalau kita tidak mengerti mekanismenya untuk mempraktekkan, kan gitu kan? Oke, saya buat 3 pertanyaan, insya Allah Bapak Ibu akan paham ya. Ini, Bapak Ibu percaya nggak? 1 + 1 itu 2, percaya nggak? Percaya. Mau percaya atau tidak, 1 + 1 itu pasti 2, karena masih di dalam logika. Berarti perlu pakai iman nggak? Nggak perlu. Nggak usah, ngapain pakai? Ibu percaya tidak percaya pun 1 + 1 2 kok. Jadi kalau sesuatu yang masih di dalam logika, itu tidak usah menggunakan iman. Paham ini? Oke, sekarang pertanyaan kedua. Bapak Ibu percaya gula itu rasanya manis? Percaya gula itu rasanya manis? Percaya. Mau percaya atau tidak pun, gula itu pasti rasanya karena masih bisa dibuktikan. Sesuatu yang masih di dalam logika, sesuatu yang masih bisa dibuktikan, tidak usah menggunakan namanya iman. Toh percaya tidak percaya pun terbukti berdua. Percaya tidak percaya pun gula pasti rasanya manis. Jadi sesuatu yang masih bisa dibuktikan, sesuatu yang masih di dalam logika, tidak usah menggunakan iman. Oke, pertanyaan ketiga ya, Bapak Ibu jawab ya. Akar 19 dikali sinus 30 dikali 385 dibagi akar 9 dikali 3/4, hasilnya 5. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya. Pilihan ibu cuma 2. Percaya saya atau tidak. Kenapa? Karena sudah di luar logika. Apa maksudnya? Ternyata iman kita gunakan setelah logika kita mentok. Setelah logika kita tidak bisa berpikir, maka gunakanlah yang namanya iman. Jangan dibalik, awas. Kalau tidak masuk akal, kalau tidak masuk logika, saya tidak percaya. Makanya banyak orang pintar ateis. Hati-hati, Bapak Ibu. Orang pinter ya? Orang pintar biasanya kan Ateis, nggak percaya adanya Tuhan. tapi sieun ku juritan. Gitu. Fakta itu benar. Kata ya. Saya sudah tantang udah berkali-kali gitu kan. Gak percaya Tuhan enggak. Tapi saya minta kamu malam Jumat Kliwon nginep di kuburan apa kan itu. Enggak mau. Kenapa? Enggak sehat kamu otaknya, kenapa? Banyak jurik. Tahu di situ. Jurik percaya Tuhan tidak. Saya tidak setuju dengan statement Ustaz bahwa orang pintar tidak. Karena orang pintar itu sesuatu kalau tidak sesuai dengan akalnya dia tidak percaya. Iya. Nah ini sebenarnya menghambat keimanan, Bapak Ibu. Iya, betul. Makanya Allah sisipkan iman itu adalah kenapa logika kita itu terbatas. Kalau sesuatu sudah terbatas, maka jangan ujungnya nggak mungkin. Saya takutnya ibu begitu. Nanti Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Sama seperti kasus saya. Saya bilang ke guru saya, nggak mungkin Pak. Utang saya itu 2 miliar. Harus 3 bulan dari mana? Nggak mungkin. Istri saya itu pengajuan. Nggak mungkin. Ini sudah fix saya akan di penjara. Secara logika saya kan begitu. Terus guru saya bilang, masuk ke kalau Allah yang menolong semua masalah masuk ke, percaya atau tidak? Kan manusia tinggal percaya atau tidak kan? Secara logika tidak mungkin. Tapi secara keyakinan, kalau saya yakin Allah menolong, insya Allah terjadi. Maka itu yang terjadi, Bapak dan Ibu. Makanya ketika orang beriman itu, Allah sudah wanti-wanti dalam satu ayat, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Mungkin menurut Bapak Ibu tidak mungkin. Tapi kalau Allah sudah menolong, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi apa kesimpulannya? Iman kita gunakan setelah logika kita mentok. Ya, setelah logika kita tidak bisa berpikir, tapi saya yakin kalau Allah menolong, selesai. Ada nggak kasusnya? Banyak.
Ketika tentara Nabi Musa dikejar tentara Firaun, kan di hadapan waktu itu, di hadapan Nabi Musa apa, Pak? Laut. Ayo semua nanya, secara logika Nabi Musa selamat nggak? Enggak. Terus kenapa Nabi Musa selamat waktu itu? Dibantu Allah. Ketika itu Allah menyuruh, hei Musa, pukulkan tongkat. Saya mau nanya, adakah yang bisa menjelaskan logika mana memukulkan tongkat laut terbelah? Masuk akal nggak? Tapi terjadi nggak? Terjadi. Kenapa? Pertolongan Allah. Karena Nabi Musa percaya 100% kepada Allah. Maka ketika orang beriman 100% kepada Allah, maka muncullah yang namanya mukjizat atau keajaiban. Coba kalau waktu itu ya, pas Nabi Musa disuruh, hei Musa pukulkan tongkat, terus logika Nabi Musa mikir, apa iya ya? Misalnya, kira-kira terbelah nggak? Enggak. Tidak. Sama dengan kasus kita sekarang. Kalau ibu bilang, masa iya? Ya itu yang terjadi. Karena ibu tidak percaya Allah 100%. Jadi kalau bapak ibu ingin hidupnya penuh keajaiban, maka berimanlah 100% kepada Allah. Kalau ingin beriman kepada Allah 100%, perlu proses nggak? Enggak. Ini hati-hati. Jadi Allah akan menolong atau tidak menolong berdasarkan keimanan ibu 100%. Saya percaya Ustaz, tapi boleh nggak begitu? Enggak. Biasanya begitu nggak? Ya. Wah, hati-hati Bapak dan Ibu. Karena kita bermain iman di sini. Jelas ini Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu beriman, Bapak Ibu jangan kaget, akan muncul yang namanya keajaiban, akan muncul sesuatu yang di luar logika. Yang tadinya orang tidak mungkin baik berubah jadi baik. Yang tadinya orang tidak mau bayar hutang berubah akan membayar hutang kalau kita 100% percaya kepada Allah. Jadi pertanyaan saya, berarti ketika kita punya masalah, mendingan nunggu logika mentok baru pakai iman, atau dari awal saja kita pakai iman? Dari awal. Dari awal. Makanya orang beriman itu tidak khawatir dan bersedih hati. Karena dari awal dia sudah yakin ujian sesuai kemampuan. Saya akan ditolong Allah. Keyakinan itulah yang membimbing dia kepada solusi permasalahan hidup. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi Bapak Ibu sudah beriman atau belum? Beriman sih, tapi yang enggak gitu loh. Kalau tapi itu kan satu ya silakan.